Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuih talam buah sawit yang jawab salam, semoga banyak duit. Daun salam buah kentang yang jawab salam, semoga semuanya lunas hutang. Kencang banget bagian hutang mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Wasafallahu lana min aqidatil jahilin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal hadiruna a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Al-ayat. Wa qala Rasulullah Nabiyuna Muhammad nu ngajawab sholawat didoakeun ku kula sing laloba duitna, panjang umurnya, hasil maksud dan tujuannya, lunas semua hutang-hutangnya. Bagaimana Pak Ustadz yang gak mau jawab sholawat, tetap saya doain biar pada rontok giginya. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdu lillahi rabbil hadratal mukarramin. Yang kami hormati, kami muliakan, kami banggakan, serta sangat-sangat kami harapkan doa beserta restunya terkhusus dan teristimewa kepada Bapak Kiai Haji Satibi Salim dan Ummi yang hari ini sedang menunaikan ibadah umrah selaku Ketua VMTI Persatuan Majelis Ta'lim Emak-Emak yang diwakili oleh putranya Al-Ustadz Saqib yang terhormat Bapak Kiai Haji Dhamiri Karim, Bapak Ustadz Ahmad Nawawi selaku Imam Masjid Baitur Rahman, Bapak Ustadz Aqwani selaku DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Ustadz Suryono selaku tokoh masyarakat, Bapak Lurah Dayari beserta jajaran dan yang mewakilinya, Bapak RW 08 Bapak Niswan beserta jajarannya, Bapak Ketua BP oh bantuan jaing capek, Bapak Hamidin beserta jajarannya, tambah dari baik can dianggus saya ngomongkeun anak para ustaz mana leungit bae itulah. Aduh ampun aing mah hebat. Para ustaz dan ustazah, wabil khusus Umi Syarifatul Munawarah selaku pengasuh Majelis Ta'lim Baitur Rahman, Ustazah Muji Asif selaku ketua PMTI, dan hadirin wal hadirat, Bapak Dewan Joko, Bapak Dewan Joko, nggak sakit doang tulisan lagi BPRD, ini tulisannya tulisan sarnaja ya.
Ya Allah, tabarakallah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada siang ini, moga-moga kita semua udah. Ya udah, duitnya mana? Kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan sehat walafiat, diangkat derajat, hasil maksud dan tujuan. Ya Allah, yang hadir pada siang ini diberikan rezeki yang berlimpah ruah, bisa kebeli tanah sama sawah, kebangun rumah yang megah, kebeli mobil yang mewah, bisa berangkat ke Mekah Mukarramah, bisa ziarah ke Madinah Munawwarah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak turunan kita soleh dan soleha, hidup kita semuanya barokah, meninggal kita husnul khotimah. Ya Allah ya Rabbal. Itu doa diborong semuanya. Hatur nuhun, terima kasih kepada MC yang memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan MC banyak duitnya. Ben kepret tim hadroh yaitu Roni rombongan nini tapi nini zaman now gelis-gelis. Mudah-mudahan semuanya ahli-ahli bahagia, amin. Hasil maksud dan tujuannya mudah-mudahan keluarga semuanya sakinah mawaddah warahmah, amin. Ya Rabbal. Sound sistemnya bagus apa tidak? Jelas apa tidak suara saya? Kedengaran nggak suara saya? Berarti sound sistemnya bagus. Mudah-mudahan tukang sound masuk surga bersama sound-soundnya. Ya Rabbal, ya Rabbal. Dan juga yang memposting saya, sebentar lagi saya masuk YouTube ya, masuk TikTok tai kotok. Mudah-mudahan ya Allah tabarakallah, berkah kita semua dunia dan akhirat, amin. Ya Rabbal. Puja puji syukur hanya milik Allah Rabbul Ghafur. Salawat salam selalu kepada baginda junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tolong diaminkan doa saya tengah-tengah salawat. Saya mau baca doa, ibu amin sekencang-kencangnya. Ya Allah yang maha suci, minta duit sapeti untuk nafkah anak istri, sisanya buat pergi haji. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ya Allah yang maha kuasa, minta duit semeja untuk menolong tetangga, sisanya buat beli Avanza. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salam ala yasin. Tolong bapak-bapak aminnya senyap aja dari hati, ibu-ibu yang paling kencang ya. Ya Allah yang maha agung, minta duit sekarung agar bisa saling menolong, sisanya buat kami nyandung. Cek ayo oke di demo. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu sudah siang dan masya Allah tabarakallah saya sudah sangat capek. Ya Allah tabarakallah, hampura dari awal mulut sampai sekarang belum istirahat. Makanya ya Ustaz Ridwan, Umi hampura saya menceramah nggak usah lama-lama lah, paling oke 15 menit aja. Demo maya hentu sia ka aing. Hampura ceramah 15 menit terlalu sebentar apa kelamaan? 1 jam kuat, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Telepon ambulan sekarang juga. Saya ceramah sambil diinfus.
Ceramah nggak usah lama-lama, kodenya singkat, padat, tepat, melekat, dan akurat. Baliknya kita semua pasti bawa emang bundut besek kabeh ini. Punten soal-soal berkat ya, ngomongin masalah berkat panitia. Punten, saya banyak pengalaman. Waktu itu saya awalan ceramah itu pakai motor PGR. Maaf, saya ceramah di satu tempat ya, punten, saya dibungkusin berkat. Alhamdulillah. Tapi panitianya blow on. Kenapa bungkusin berkat pakai plastik merah? Itu pisang dimasukin, jeruk dimasukin, salak dimasukin, bekakak ayam didedetin. Akhirnya saya tempelin, saya cangkolin di motor PGR. Kenceng, pingin cepet-cepet balik sampai ke rumah. Di tengah jalan ada gajugan ngoeng, busrak banget, berkat acak-acakan. Akhirnya jeruk keluar, saya kejar-kejar tuh jeruk. Jeruk dapat salah coplot. Ya Allah, tabakul renginang gerondong. Tengah-tengah jalan bekakak ayam begini. Alhamdulillah ya Rabbil. Saya capek, saya lelah, tetapi datangnya ke sini ya Allah saya kaget pas lihat banner astagfirullah. Itu peci apa tiang toa? Alhamdulillah ya Rabbil. Padahal Umi kalau saja request Ustaz pakai peci yang kayak gitu, gua bawa yang lebih panjang daripada kayak gitu. Lanjut ini, lanjut. Capeknya saya hilang, lemah letih lesu saya hilang. Kenapa? Karena melihat ibu-ibu yang luar biasa, ada 1000 juta jamaah. Ya Robbal, ya Robbal. Memang Bapak punten, kita harus mengakui kekompakan ibu-ibu. Betul apa betul? Kita harus mengakui kehebatan ibu-ibu. Betul apa betul? Dimanapun juga yang namanya ibu-ibu selalu yang paling terdepan. Betul? Betul. Yang rame, yang kompak, yang cerewet banyaknya ibu. Yang paling banyak di pasar ibu. Yang paling banyak kondangan ibu. Yang paling banyak arisan ibu. Yang paling banyak hutangnya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Kehebatan emak-emak pertama, surga ada di bawah telapak kaki. Belum pernah saya dengar surga di bawah telapak kaki Bapak. Telapak kaki Bapak maknanya tai bebek, tai ayam. Betul apa betul? Jakarta disebutnya ibu kota, tidak disebut Bapak. Betul apa betul? Sering kita merayakan hari raya Kartini, belum pernah merayakan hari raya Kartono. Betul apa betul? Benar apa benar? Luar biasa emak-emak penguasa, punten jalanan, bukan bapak-bapak yang menguasai jalan emak. Barusan kejadian tadi, masya Allah, emak-emak sen ke kanan. Awas Pir, tenang Pir, tenang, santai. Kita ikutin aja kemana alurnya nih emak-emak nih. Akhirnya kita jalan pelan banget, aman. Mungkin dia belok ke kanan, saya nyalip ke kiri, ngeng, dia mengkol ke kiri, jeder, tabrakan. Akhirnya saya keluar, emak-emak keluar. Belum saya ngomong, dia bilang begini, Ustadz blow on. Peci aja tinggi, baju aja bagus. Saya nggak bisa ngomong apa-apa udah. Polisi geleh. Betul apa betul? Benar apa benar? Masya Allah, tabarakallah. Kehebatan emak-emak. Maaf, mana? Tadi ibu katanya polisi eleh. Mana faktanya? Mana buktinya? Saya yang akan jelasin. Waktu kemarin demo di Jakarta, ya kemarin waktu demo di Jakarta, maaf, udah mulut-mulut gua yang ceramah. Itu masya Allah, tabarakallah, terjadi sebuah demo yang luar biasa. Betul apa betul? Benar apa benar? Masyarakat demo, para pemuda demo, mahasiswa demo, tapi maaf, masyarakat, pemuda, bapak-bapak tidak bisa membuat polisi mundur. Betul apa betul? Benar apa benar? Siapa yang bisa membuat polisi mundur? Hah? Emak, kok tahu ya? Emak yang kayak gimana? Bukan sembarang emak, nini enggak spel, pakai kerudung warna pink. Artinya apa? Berarti itu yang punya kekuatan adalah kerudung warna pink. Kenapa polisi takut sama nenek-nenek? Maaf,
polisi takut kepada nenek-nenek. Setelah saya tanya, Pak Polisi, kenapa Anda takut sama nenek-nenek? Dia jawab, saya bukan takut kepada nenek-neneknya, yang saya takutin ada senjata yang ada di nenek-nenek tersebut. Apa itu? Air kencingnya. Kenapa? Ternyata wafi badaniha masmumun, di dalam nenek-nenek ada air kencing yang mematikan. Mana buktinya? Karena ketika kencing nenek-nenek beda dengan kencing perawan. Kalau kencing perawan suaranya split. Coba nenek-nenek, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Betul. Katanya gua suka ngintip. Bukan ngintip, kelihatan. Lah tuh kiai di mana baik? Lanjut ini, lanjut. Terus apa terus? Kenapa kita semua kumpul di sini? Kenapa kita semua ngeronyok di haflah mubarakah ini? Tiada lain dan tiada bukan. Tujuan kita adalah satu, karena cintanya kita, mahabbahnya kita, mengagungkannya kita kepada siapa? Junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'ala ala badahu wajib syukru sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih panitia harus berjuang, harus berkorban harta, tenaga dan pikiran, bahkan sampai ngadain motor, ngadain HP, bahkan luar biasa panggung. Punten panitia sampai rela minjem pot ke tetangga. Bener apa benar? Ya Allah, habis ratusan juta untuk mengadakan maulid. Maaf, Anda jangan merasa rugi, Anda jangan merasa terbebani. Panitia, apapun yang kalian korbankan, apapun yang kalian perjuangkan untuk baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu belum ada apa-apanya. Encan ayana naona dibandingkan perjuangan baginda Rasul, dibandingkan pengorbanan baginda Rasul untuk umatnya. Betul apa betul? Benar apa benar? Mana buktinya ketika Kangjeng Rasul saat detik-detik ajal datang, yang diomongin bukan hartanya, bukan jabatannya, bukan kehebatannya, tetapi kumaha umatku lah. Bagaimana umatku, umatku, umatku? Apakah mereka nanti meninggal masuk surga atau mereka nanti meninggal masuk neraka? Kata Allah, ya Rasulullah, umatmu semuanya akan masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Surga jeung sakabeh kanikmatan Allah berikan, Allah ciptakan untuk kita semua yang hadir di sini, umat Nabi, asalkan lisan kita selalu membaca sholat. Ustaz, saya bosan dengan lagam sholawat begitu-begitu aja. Boleh apa tidak lagamnya diganti? Silahkan. Sekarang yang lagi viral di wilayah Kulon ke sebelah sana itu marhaban dengan lagamnya seperti ini. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ahlan wa sahlan, marhaban ya khairat da'i. Kata saya itu mah betapa malangna semenjak ditinggal
dapat seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Artis kabeh ngantel aku. Betul apa betul? Bahkan sampai ada viral banget sekarang mas salawat. Saya bingung, ini orang mau baca salawat atau apa? Bagaimana? Kemarin baru saya dengar jam begini. Jawabannya ayo, bagaimana selawatnya? Ada yang hafal enggak? Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana kita kudu mengadakan rajaban. Ya Allah, tabarakallah, banyak pertanyaan seperti itu. Bahkan kata mereka yang membenci kita, kata mereka sia-sia ngadain muludan, sia-sia ngadain rajaban. Naudzubillahi min. Ya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, kalau saya ceritakan betapa hebatnya maulid, betapa hikmahnya maulid luar biasa. Maaf, maulidan itu bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Kata siapa Ustaz? Bukan kata saya, tapi kata Syekh Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau mengatakan dalam kitabnya, dengerin, mamin mauludin, mamin baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dalikal baita awil masjida awil mahallata wa sallatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa amma humullahu ta'ala birrahmati waridwan. Apa artinya? Apabila di rumah ataupun di masjid ataupun di pekarangan halaman atau lapangan di mana di tempat itu ada yang baca maulid, ada yang baca sholat, maka semua malaikat turun ke tempat tersebut. Ini kalau kelihatan malaikat banyak banget, dan malaikat tersebut mendoakan orang-orang yang hadir di tempat ini. Terutama siang ini malaikat sudah mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat, panjang umurnya, hasil maksud dan tujuannya. Yang lagi sakit dihilangkan sakitnya, yang lagi bisnis biar gol dan sukses bisnisnya, yang masih duda biar dapat janda, yang janda biar dapat duda, yang sudah kawin biar, amin ya robbal. Wa ammahumullahu ta'ala birahmati waridwan. Dan kita semua sudah dapat stempel mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu. Betapa luar biasanya maulid Kangjeng Nabi besar Muhammad. Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallama min abdolil qurba wadalika yahsul
sulu ibu, maulid akan hasil, maulid akan terjadi apabila ada 3 syaratnya. Yang pertama, bi'it amit to'am, kudu ada makan. Ibu, di sini ada makanan apa enggak? Bolu aya ta eueuh, cau aya ta eueuh, jeruk aya ta eueuh, papais aya ta eueuh. Laju mana papaisna? Mana bolunya? Maaf Ustaz, apakah Ustaz nggak lihat kalau ibu-ibu bawa tas gede? Maaf, mama kalau kondangan pasti bawa tas, betul? Kalau ke pengajian juga bawa? Jawabannya atau pertanyaannya, boleh tidak ke pengajian bawa tas? Boleh tidak kondangan bawa tas? Bapak-bapak boleh enggak pengajian bawa tas? Itu namanya bapak-bapak ke emak-emak. Lalu itu tas buat apa? Oh, saya mah udah bagus sangka. Kenapa ibu-ibu ke pengajian bawa tas? Ternyata di dalam tas itu untuk memasukin, bikin ngasupkan Yasin, betul? Untuk memasukin berjanji, betul? Baru sisanya untuk kue bolu. Alhamdulillah. Saya sebagai mubalik mengapresiasi kepada siapa? Kepada ibu-ibu. Yang mana ibu-ibu yang di pengajiannya 1, babadog bae. 2, masukin kue ke dalam. Saya angkat jempol. Emang kenapa? Maaf Bapak Ibu, jangan suka ngiri ketika yang di pinggir kita masukin kue ke dalam tas. Jangan ngiri. Kenapa? Anda juga kalau ada kesempatan mah pasti Anda duluan. Benar apa benar? Betul apa betul? Dan mohon maaf, ulah sok ngomongkeun jalma nu baranghakan keur muludan. Betul apa betul? Karena pada dasarnya perempuan mah tukang ngemil. Betul apa betul? Dan Rasul pun senang ketika mengadakan maulid, bapak-bapaknya kenyang, ibu-ibunya betul apa betul? Benar apa benar? Pertanyaannya, kue disuguhin untuk dilihat apa untuk dimakan? Untuk dimakan apa dilihat? Oleh karena itu badog kabeh, makan semuanya, jangan sampai disisa. Ustaz, bagus amat sih, malu-maluin. Yo denge, jangan ada bahasa malu-malu. Ulah aya bahasa ngisin. Hakan, badok. Tenang aja, gua bela, tenang. Jangan malu-malu daripada ngeletak aja. Gua pingin makan tapi malu sama yang lain. Ulah, dasarnya perempuan mah tukang babadog. Saya sangat mendukung, bahkan menyuruh kalau bisa mah panitia semua makanan yang ada di kota ini, yang ada di wilayah Cikande ini borong semuanya. Betul apa betul? Dengerin. Bukan soal kami kelaparan, bukan soal kami malu-maluin ketika makan di tempat muludan. Kenapa saya menganjurkan? Padahal di rumah kita banyak makanan, benar? Kita bukan orang belangsak, Bu. Betul apa betul? Semua kue bisa kita beli, benar-benar. Tetapi maaf, saya buka nih keterangannya, saya buka penjelasannya, saya sampaikan setiap kue, setiap minuman, setiap makanan yang ada di acara maulid, yang sudah dibacakan ayat suci Al-Qur'an, yang sudah dibacakan sholat, maka keberkahan masuk ke dalam kue tersebut. Betul apa betul? Jadi bukan soal makanannya, tapi soal berkahnya, coy. Dalil bagi orang yang lapar. Betul apa betul? Bahkan maaf ibu, kalau bisa masukin ke tas, kasih ke anak-anak kita, kasih ke cucu-cucu kita. Lantaran anak yang memakan kue di muludan, yang pertama otaknya akan cerdas. Apabila ada penyakit di badannya, maka penyakit itu akan hilang. Asal yakin kepada kehebatan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka waghfir lana.
sambil dengerin kiai sambil makan, beak. Yang kedua, biqiraatil Quran. Maulid akan terjadi apabila ada yang membaca ayat suci Al-Qur'an. Di sini tadi Ustaz Ridwan luar biasa suaranya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nur wa hudaw wa rah. Allahumma minhuma wa 'allimna minhuma warjukna tilawatahu hujatan ya rabbal alamin. Enak aja main berebutan baik. Ya Allah, penghinaan. Alhamdulillah ya Rabbil. Jangan lihat kecilnya, tapi barokahnya. Lanjut apa udah? Masih ada lagi nggak pisangnya? Tuh, itu buktinya. Saya juga yang di rumah banyak banget makanan, tapi kalau sudah berebut makanan saya paling duluan. Alhamdulillah. Kenapa kudu ada yang baca Al-Quran? Lantaran adalah Al-Quran imam kita. Betul apa betul? Al-Quran pedoman kita. Betul apa betul? Tapi faktanya, buktinya, kebanyakan kita bukan Al-Quran yang kita baca, yang kita pegang pagi, siang, dan malam adalah pagi-pagi HP, siang juga datang sore, mau tidur, bangun tidur, mau makan, beres makan, mau berak, astagfirullah. Emang ada yang suka ke WC bawa HP? Ya Allah, Ustaz, saya mau bosen main TikTok di pasar. Saya mau bosen main TikTok di pengajian. Sekali-kali Ustaz main TikTok di WC. Oh. Tang ting tong ting tang ting tong tang ting tong ting tang ting tong. Belum. Naudzubillahi min. Ini udah kesiangan ini. Lanjut apa lanjut? Terus apa terus? Al-Quran merupakan imam kita, dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk selalu membaca ayat suci. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran, fainal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran qallat barakatuhu wa kathurat duikuhu. Maaf ibu jamaah semuanya, bacalah Quran di rumah kita. Kenapa? Karena apabila rumah tidak dibacakan ayat suci Al-Quran, maka rumah tersebut tidak ada keberkahannya. Na'udzubillahi min. Yang terakhir, wa biqiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, kudu ada yang baca maulid, kudu ada yang baca kisah baginda Nabi besar Muhammad. Berjanji di bai burdah ajal situdu radhiyaulami, bahkan kudu ada yang mahalul qiyam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul
baik. Lanjut apa lanjut? Terus apa terus? Masih kuat 10 jam? Masih lanjut? Ayo Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, sambil saya istirahat dan melanjutkan insya Allah sampai jam 5 sore modal aing. Kita baca sholawat insya Allah untuk sodakoh pembangunan masjid. Mudah-mudahan sodakoh kita yang redok karena Allah Subhanahu. Maaf Bapak Ibu, ngomongin sodakoh, maaf, enggak usah harus gede, walaupun 1 juta ikhlas daripada 10.000 enggak ikhlas. Betul apa betul? Kenapa? Lantaran yang namanya sodakoh adalah ibadah yang lebih hebat dari amalan yang lainnya. Betul apa betul? Apakah sholat hebat? Hebat. Apakah puasa hebat? Hebat. Apakah ngaji hebat? Hebat. Tapi lebih hebat lagi adalah sholat untuk diri pribadi. Betul? Puasa untuk kita pribadi. Betul? Tetapi sodakoh manfaatnya untuk orang banyak. Betul? Punten, mamin abdin, saya keluarin, tasodakoh bisodakotin yabtagi biha wajhallah illa qalallahu ta'ala yaumal qiyamati abdi wajautani palan ahkiraka haramtu jasadaka alan nar wadkhul min ayyi abwabil jannata syik. Masya Allah tabarakallah. Saha anu sodakoh karena Allah Subhanahu, ikhlas karena Allah, entah hayang di alam, tidak pingin dipuji oleh orang lain, maka kata Allah, wahai hambaku, kau di alam dunia hanya ada aku dalam hatimu, sodakohmu karena aku, cek Allah, maka silakan masuk surga kemana saja. Amin. Yang nyumbang 100.000 masuk surga, yang nyumbang 1 juta duluan masuk surganya, yang nyumbang 100 juta sudah menanti di surga. Amin ya robbal. Ayo silakan panitia, ada yang mau jalan nggak? Nanti aja. Oke, nanti aja jam 12 sore. Masya Allah tabarakallah. Yang terakhir, Bapak Ibu hadirin jamaah semuanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Rasul diutus ke alam dunia ini adalah nyempurnakeun akhlak. Oleh karena itu tiada lagi yang membuat kita bahagia selain keluarga yang sakinah mawadah. Tidak akan tercapai keluarga yang bahagia, tidak akan pernah ada bapak-bapak yang baik, ibu-ibu yang baik, anak cucu yang baik kalau mereka enggak belajar ilmu, enggak belajar adab dan belajar akhlak. Betul apa betul? Benar apa benar? Banyak yang orang jabatannya tinggi, banyak yang ilmunya banyak, banyak yang maaf, kadang-kadang orang kalau sudah diuji dengan kekayaan biasanya benar apa benar? Betul apa betul? Nih maaf, kadang-kadang orang kaya baru, orang kaya jalannya juga udah nggak napak. Mana jauhnya? Betul apa betul? Padahal mah punten, kekayaan, jabatan, harta, bantuin. Apakah rumah yang megah? Apakah mobil yang mewah? Apakah harta berlimpah? Apa duit yang berlipat-lipat? Apakah rumah yang bertingkat-tingkat? Apakah yang beristri 4? Belum on kabeh. Hoi, jangan jika kita ditakdirkan jadi orang kaya, tetap kudu berakhlak, betul? Jangan sombong sama orang, sama tetang. Jika kita ditakdirkan jadi orang kismin, maka udah gimana mulut gua aja, maka kita jangan berkecil. Kenapa? Inna
indallahi atqakum. Yang dipandang dan dilihat oleh Allah bukan paras kita, bukan harta kita, tapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Telolet. Jawaban teloletnya. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan berkecil hati. Derajat manusia betul apa betul? Benar apa benar? Kenapa terjadi demo kemarin? Gara-gara orang yang punya jabatan. Karena mereka yang punya kekayaan, karena mereka yang punya paras cantik, karena mereka yang merasa ganteng. Ini parah nih. Tidak menghargai orang miskin. Kenapa sih? Padahal mereka wakil kita. Betul apa betul? Benar apa benar? Hujan. Alhamdulillah. Bubar. Balik. Bubar. Hujan. Balik. Embung. Atau sarua yang embung. Kenapa sih mereka kudu tertawa? Kenapa sih mereka kudu goyang-goyang di atas penderitaan orang kecil? Betul apa betul? Benar apa benar? Maaf, wahai para pendemo laki-laki, sejujurnya aku kecewa kepada kalian. Kenapa waktu demo ke rumah Napa Urbats, gua nggak diajak? Emangnya kenapa? Maaf, saya buka rahasia pada siang ini. Siapa itu Napa Urbats? Napa Urbats adalah mantan saya. Karena setelah Napa Urbats putus dengan Primus, dia datang kepada saya, Ustadz, aku sudah muak dengan Primus. Aku sudah tidak mau lagi bersamanya. Aku pingin sama Ustadz yang pecinya panjang. Saya nggak mau selalu makan duit kayak begitu. Saya sekali-kali pingin makan berkah. Makanya kenapa Napa Urbats denok montok tanpa sepengetahuan ibu, saya sering ngirimin kakak kotok. Alhamdulillah. Gara-gara mereka nggak punya rasa, gara-gara mereka tertawa di atas penderitaan orang lain, makanya hukum Allah madahsyat. Betul apa betul? Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadoita wala yang paudal jad minkal jad ida aroda syai'an ayyakula lahu. Hanya semudah membalik telapak tangan, jabatan hilang. Betul? Duit Sahroni diambilin, diaur-aurin. Betul apa betul? Makanya jangan kenapa? Sebentar lagi akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu. Ibu bapak, sebentar lagi kan kita datang yang namanya kematian. Betul? Orang kaya, orang miskin, presiden, gubernur, bupati, bapak lurah, Pak Jarod, Pak RW, RT juga, bapak-bapak, emak-emak, imhanullah, jaga petir, meninggal. Ibu kenapa harus nunjuk-nunjuk saya? Punya dendam apa sih sama saya? Ketika kita mati, maaf, jabatan, harta, tahta, dan lain sebagainya tidak dapat menyelamatkan sakaratul maut kita. Betul apa betul? Kejadian belum lama ini saya menghadiri orang sakaratul maut. Dia adalah teman saya, hartanya banyak, jabatannya banyak, duitnya ambalaya, tapi sakaratul mautnya cekak.
Hongkong enggak ya? Takut kebayang-bayang doang di rumah. Jadi sakaratul mautnya si bos tersebut, saya ada di pinggirnya. Kata saya, bos, ucapkanlah pada Allah, ucapan zikrullah. Kata saya, Allah. Bagaimana kata dia? Bos, ucapkan la ilaha illallah. Bagaimana kata dia? Jangankan mengucapkan Allah, jangankan mengucapkan la ilaha. Berat banget lisannya, seperti ada semen 10 sak. Ya Allah, tapi hidupnya sederhana, hidupnya biasa saja. Rumah juga ngontrak, mobil motor jangankan 4 Jero, jangankan empok tuner, motor Nmax dia nggak punya, picek apalagi, motor BA Komo, dia hanya punya motor Vespa. Kalau kempes jadi kompak. Betul apa betul? Hebat yang punya motor Vespa, keunggulan yang punya motor Vespa. Motor Vespa walaupun motor jadul suaranya dahsyat. Lihat, dengerin ketika Vespa jalan, cereng, petang-tang, peteng-teng, petang-tang, peteng-teng, petang-tang, peteng-teng. Betul apa betul? Tapi lihat motor Vespa ketika mogok, dong. Teman saya sakaratul mautnya mudah banget, sholat berjamaah, dia jadi imam, saya jadi makmum. Ya Allah, tabarakallah fil alamina, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. La ilaha illallah. Ambulan, panggil ambulan. Ambulan. Woi, ceramah edan-edanan aing. Rugi aing malah muncul 5 juta diundang malah balik deui aing mah. Ayo dengerin. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngomongin amplop ya? Saya mah sudah ditalkin dan saya juga sudah diamatan sama guru saya, diamanahkan ceramah kemana baik silahkan. Yang penting saya amalkan bab ikhlas. Maaf, awas jadi pemikiran buat panitia dan buat jamaah. Saya berangkat ke Kerawang, padahal istri saya adalah anak atau ponakan dari kiai saya. Saya ngomong ke istri saya, my darling, my honey, my wife, my baby, my monyet. AA mau berangkat ke Kerawang, ceramah. Insya Allah AA, bu, istri saya manggilnya AA kalau bulan mulut. Kalau bulan yang lain, Saya berangkat, maaf, hampura hapunten, ke Kerawang, ceramah. Beres di Kerawang, teman saya yang ngundang. Setelah beres mau balik, salaman, berpelukan. Makasih ya Ustadz, nggak bisa ngasih apa-apa. Oh. Aku terkejut. Kenapa? Bayangan istri saya 15 juta. Beras 5 karung, bayangan istri saya. Aku balik, aku pulang dengan penuh kesedihan. Naik mobil ke nganggang. Supir nabrak deui supir. Dan nyahun tadi beda duit. Datang ke rumah, ya Allah, tabarakallah, subuh-subuh istri saya belum tidur menyambut Arjunanya. Itu saya pakai lipstick Mirabella, pakai bedak pipa, bola-bola segede ban Vespa. Tapi sekarang alhamdulillah istri saya sudah tahu secincarek skincare. Maaf. Nih ada pengumuman. Hati-hati memakai skincare. Karena kemarin kejadian nenek-nenek, maaf, wajahnya itu genuk, tau genuk? Kemerah-merahan udah kayak kebakar. Saya tanya, nenek, kenapa itu wajahnya genuk? Kenapa wajahnya kayak kebakar? Ustaz, saya kemarin lihat cucu saya, wajahnya glowing. Karena pakai skincare. Kok saya kayak kebakar ya? Pas saya lihat, nenek, ini mah breast care. Aduh, pantas. Ya Allah, balik datang ke rumah.
Bayangan istri saya 15 belas 5. Cium tangan, langsung dipeluk. Masya Allah, tangan istri saya masuk ke kantong. Pan eueuhan zong. Muka istri saya yang tadinya jadi mon. Itulah pekerjaan perempuan. Pagi-pagi monyong, siang juga, waktu sore ndok hes, bangun tidur. Emang monyong bawaan lahir itu. Akhirnya Umi sayang diem dulu. Aa mah sama Pak Kiai juga ceramah kudu ikhlas. Makanya ini ceramah balik nggak bawa apa-apa. Jangankan duit 5 juta, bensin pun nggak dikasih. Istri saya gitu. Tuh ngomong naon langsung nyana masuk ke kam. HS be make lepis. Biasa lagi molongo. Pas gua lihat innalillahi. Pakai gembok deh. Ini parah nih. Pagi-pagi seperti biasa aktivitas saya. Mi, sediain makanan. Langsung istri saya datang. Jangankan dandan, baju oke daster. Hakan tak ikhlas. Mi, ngopi, inum tak ikhlas. Datang anak saya pengen jajan. Apa? Pengen jajan. Jajan ikhlas. Hanya gua punten lah, daripada ribut sama istri saya, mending ribut sama panitia gua. Lanjut apa lanjut? Terus apa terus? Alhamdulillahirabbil. Akhlak yang utama. Oleh karena itu Bapak, hormati istri kita, muliakan istri kita. Tolong, perempuan itu makhluk yang benar-benar penuh dengan kasih sayang. Betul? Mereka tidak boleh sampai menangis karena ulah kita. Dengek. Kenapa? Karena yang capek di rumah adalah emak. Yang nyuci emak, yang ngepel, yang masak, yang ke pasar, yang nyusuin anak, yang nyusuin bapaknya. Betul apa betul? Oleh karena itu, maaf, saya tidak salut dengan Anda yang punya jabatan. Saya tidak salut dengan Anda yang duitnya banyak. Saya tidak salut dengan ketamanan Anda kalau Anda hanya mempermainkan wanita. Karena dasarnya wanita itu untuk dicintai, bisa dipuja, dimanja, dan dibabetkeun. Betul apa betul? Ya Allah, tabarakallah. Kalau kita punya rezeki, kalau rezeki pingin lancar, satu, tambahin duit jajan, betul? Tambahin uang belanja, betul? Insya Allah mereka akan selalu smile. Tidak akan memakai lepis lagi, bahkan tidak pakai celana dalam. Betul apa betul? Yang kedua, tolong seminggu sekali ajak istri jalan, ajak healing. Kemana? Tempat yang disukai perempuan adalah mall, plaza, Indomaret, Alfamaret. Betul apa betul? Dan tempat yang banyak airnya, contoh danau atau laut. Betul? Maka oleh karena itu, ajak istri Bapak ke tempat yang ada airnya. Di mana? Kali. Jebulin sekalian. Betul apa betul? Dan perempuan, serajin-rajinnya Anda sholat, serajin-rajinnya Anda ngaji, serajin-rajinnya Anda puasa, serajin-rajinnya Anda tahajud, tetap nggak ada pahala dan ganjarannya kalau ngelawan sama suami. Dengek. Kenapa? Gua bela lagi juga. Benar apa benar? Hai, dengarkan. Memang sebenarnya tugas nyuci tugas suam, masak tugas suam, nyari duit tugas suam. Tugas perempuan mah cuma satu, tugas perempuan mah dua, satu taat kepada Allah, dua taat kepada istrinya. Kalau kepada suaminya, kalau kata suami masak atau kudu masak, kata suami nyuci atau kudu nyuci, kata suami ngadangkat atau kudu ngadangkat. Betul apa betul? Bapak punten, ibu punten, terang-terangan lah dalam masalah duit. Benar apa benar? Betul apa betul? Lantaran apa? Bapak, kalau kita suka ngumputin duit, nyumputkan duit tidak bebeja. Apa itu bebeja? Tidak memberinya hok.
Tidak memberitahu kepada istri, maaf, pekerjaan yang sia-sia di laki-laki adalah ngumpetin duit. Lantaran dimanapun kita ngumpetin duit pasti ketahuan sama dia. Nyimpen duit di peci, balik ceramah, ya duit di peci, duit naon, itu mah duit sial. Oh duit sial, sial ketahuan sama lu. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Ayo, karena di akhir ceramah ini kita baca sholawat, tim hadroh atau tim qasidah, rombongan ini gelisnya baca sholat. Siapkan panitia ya, ibu-ibu siapkan infak terbaiknya, insya Allah. Ayo, ada yang bisa sholawatnya? Sholawat apa? Ya, as-subuhu pada mari kita sambit. Mari kita saksikan dan dengarkan Roni jamaah luar biasa, tim band Kepret yang musiknya plak-plak berkat jing-jing. Ayo kita sama-sama baca sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Salatullah salamullah alaika ya
sebentar lagi azan dohor ya Ambura. Punten, penyakit kita itu adalah satu, jiwa dan sifat kita pemalas. Benar apa benar? Malas ngaji, malas sholat, malas silaturahmi. Betul apa betul? Oleh karena itu saya diijazahkan oleh guru agar mengijazahkan kepada jamaah semuanya supaya bisa ngaji, rajin sholat, rajin puasa, dan selalu semangat taat kepada suami. Alhamdulillah. Ikutin doa-doanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 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 paksakeun. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah doanya. Woi demo bae. Ketika malas ngaji paksakeun. Ketika malas sholat, malas muludan, malas ngelayanan salaki, hanya itulah doa yang paling manjur. Betul? Betul? Punten jamaah, tolong undang saya sekarang mah nggak boleh sembarangan. Sombong amat. Emang kenapa? Karena setelah saya dakwah 2007 sampai sekarang melewati banyak pengalaman. Oleh karena itu sekarang mah saya milih-milih tempat kalau diundang ceramah. Yang pertama, maaf, walaupun saya dibayar 100 juta, saya nggak akan datang. 1, saya nggak mau ceramah di Kalideres. Emang kenapa? Aduh kali gak? Yang kedua, saya tidak mau diundang ceramah di Balikpapan. Atau nggak kelihatan gua. Yang terakhir, walaupun dibayar ratusan juta, tetap saya nggak akan datang. Ceramah di mana? Di Rawabuaya. Baru ceramah, habis gua dicaplok. Demikian, hapunten harin Allah yang kemajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya.